Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberi kesehatan, baik jasmani dan rohani. Nah, kali ini Bapak akan membahas tentang materi pertama atau di pertemuan pertama di mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Di mana mata pelajaran pertama ini yang akan kita bahas adalah tentang K3LH. Nah, K3LH itu apa? Nah, ini ada singkatan dari K3LH adalah kesehatan, keamanan, keselamatan, dan lingkungan hidup. Jadi ini ada aspeknya, aspek dari K3LH. Yang pertama itu adalah pengertian K3LH adalah keselamatan yang berkaitan dengan mesin, alat kerja, bahan, dan proses pengolahannya. Jadi tempat kerjanya juga, lingkungannya juga itu mesti diperhatikan. Sasaran utama biasanya ini adalah untuk pencegahan terjadinya kecelakaan, baik secara fisik misalkan cacat atau juga kematian gitu tuh akibat dari kecelakaan kerja atau kelalaian pekerjanya gitu tuh. Nah, kemudian yang kedua adalah dasar hukumnya. Itu ada K3LH itu ada dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kecelakaan dan Keselamatan Kerja. Jadi jangan takut kalau misalkan nanti kalian kerja di satu buah perusahaan, tapi perusahaan itu tidak menerapkan K3LH, kalian harus wajib mempertanyakannya karena kalian sebagai pekerja itu dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ini tentang K3LH tersebut. Jadi di sini dijelaskan undang ini adalah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di dalam air, di dalam tanah, permukaan air, udara yang berada di wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Jadi ada undang-undangnya, ini undang-undangnya. Kemudian yang ketiga, tujuan dari K3. Itu tujuannya untuk apa Pak K3? Nah, K3 ini ada 3 tujuannya. Yang pertama adalah melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya. Jadi setiap pekerja itu wajib untuk melindungi tenaga kerja, mempunyai haknya masing-masing untuk keselamatannya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah menjamin keselamatan setiap orang yang berada di tempat kerja tersebut. Kalau misalnya kalian punya perusahaan, kalian otomatis punya pekerja atau pegawai. Nah, kalian juga wajib atau bertanggung jawab untuk menjamin keselamatan pegawai kalian nantinya. Kemudian yang ketiga, itu memelihara sumber produksi agar dapat digunakan secara aman dan efisien. Jadi maksudnya itu outputnya. Kalau misalkan kalian punya satu buah perusahaan bergerak di bidang misalkan bidang makanan. Nah, ini sumber produksinya adalah misalkan makanan tersebut. Itu bisa digunakan secara aman dan efisien. Maksudnya jangan sampai produk yang kalian keluarkan itu timbul masalah baru gitu tuh yang merugikan tentang kesehatan atau keselamatan para konsumennya. Nah, kemudian ini materi intinya adalah tentang penerapan K3 dalam penggunaan komputer. Karena ini ada jurusan teknik komputer dan jaringan, jadi ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan dan harus kalian terapkan nantinya ketika dalam penggunaan komputer. Nah, perhatikan posisi tubuh berikut ini. Biasanya ini yang terjadi gangguan kesehatan yang mungkin akan terjadi pada penggunaan komputer nantinya. Nah, biasanya ini adalah pada gangguan kepala. Dan yang kedua adalah leher, terus pundak, ada gangguan pada punggung, gangguan pada tangan, dan gangguan pada kaki. Biasanya ini posisi tubuh yang sering dikeluh kesahkan oleh seorang pengguna komputer jika tidak menerapkan K3LH. Nah, biasanya salah satu peralatan komputer yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan itu
Yang pertama adalah biasanya monitor. Ya, seperti kita ketahui lah, baik monitor, TV, alat-alat elektronik yang lainnya yang memancarkan sinar radiasi atau partikel elementer dan energi radiasi biasanya. Contohnya yang dipancarkan monitor ke komputer itu berupa sinar X, kemudian sinar ultraviolet, gelombang mikro, dan radiasi elektromagnetik yang frekuensinya sangat rendah biasanya. Nah, itu biasanya nanti akan menimbulkan gangguan terhadap mata kalian. Jadi makanya ini mesti diperhatikan mengenai penerapan K3LH-nya. Nah, kalian perhatikan gambar berikut ini adalah posisi duduk yang benar saat menggunakan komputer. Jika kalian tidak mau terjadi gangguan tubuh kalian seperti yang ini, gangguan kepala, leher, sampai ke kaki, itu kalian perhatikan posisi duduk yang benar saat menggunakan komputer. Dilihat, yang akan kita bahas adalah bagian kepala dulu. Lihat. Tadi udah Bapak jelaskan, atur setelan brightness, kontras sehingga nyaman bagi mata. Jadi tingkat kecerahan monitor itu mesti diperhatikan, diatur. Kemudian kepala dan leher ini tidak boleh membungkuk saat menggunakan komputer, tetapi harus tegap. Kemudian ketentuannya adalah jarak pandang antara kepala dengan ke monitor adalah 45-70 cm. Jangan terlalu dekat dan juga jangan terlalu jauh. Kemudian posisi kepala ini ya mesti diperhatikan lagi, pandangannya harus lurus ke depan. Nah, kemudian yang kedua adalah masalah di punggung atau bahu ini. Bahu ini harus rileks dan santai, nggak boleh bungkuk juga, harus tegap ya. Kemudian diingat nih harus tegap. Kemudian posisi lengan dan tangan dalam satu garis lurus. Posisi sikunya dilihat. Jadi ini harus garis lurus nih. Nggak boleh ibaratnya kayak selendean atau kayak gimana gitu kan. Jadi posisi lengan dan siku ini itu harus 90 derajat. Ini harus 90 derajat. Dan bagian kaki gunakan sandaran kaki nanti di sini. Biasanya kan kalau di bawah itu ada sandaran buat kaki. Biasanya kalau di step penggunaan komputer itu ada. Nah, ini. Nah, adapun memperhatikan hal ini juga penting, yaitu posisi duduknya ya. Sesuaikan tinggi kursi dengan tinggi badan kalian nantinya. Jadi posisi kursi ini nanti harus disesuaikan juga dengan posisi badan kalian. Kalau misalkan kalian tinggi, otomatis ini harus diatur juga gitu. Senyaman mungkin dalam penggunaan komputer, karena biasanya setiap orang saat menggunakan komputer itu waktu itu tidak berasa gitu. Jadi tahu-tahu 1 jam 2 jam kalian menghabiskan waktu di atau pengoperasian dalam menggunakan komputer ini gitu. Nah, kemudian gunakan refresh rate minimal monitornya itu 72 Hz agar mata tidak cepat lelah ininya. Range-nya biasanya diatur. Nah, ini. Kemudian gunakan kursi yang menggunakan sandaran tangan. Biasanya di bawah kursi ini ada penopang tangan. Jadi usahakan kalian cari kursinya senyaman mungkin dan atur pencerahan monitor yang tadi juga Bapak jelaskan. Nah, kemudian berikutnya adalah dari sisi hardware atau perangkat kerasnya ya. Jadi Anda perlu juga memperhatikan faktor berikut karena sangat berpengaruh pada kesehatan dan keselamatan kerja kalian juga. Jadi posisi monitor itu letakkan monitor di ruang dengan pencahayaan yang cukup. Jadi kalau misalkan kalian punya komputer di rumah, itu atur posisi layar komputer ini atau monitor
itu pada pencahayaan yang cukup. Jangan misalkan antara cahaya, misalkan nanti Bapak simulasikan, misalkan cahaya dari sini, ini cahaya masuk dari sini, kemudian ini monitor menghadapnya ke arah sini gitu tuh. Biasanya kayak gitu. Jadi usahakan pencahayaannya yang cukup. Kemudian yang kedua, atur posisi monitor agar berada tepat di depan mata Anda. Jangan sampai monitor di sini tapi kalian duduknya di sebelah sini gitu tuh. Ini salah. Kemudian aturlah kecepatan monitor agar cahaya yang keluar tidak terlalu terang dan tidak terlalu redup juga. Ini penting, brightness atau pencahayaannya. Kalau misalkan posisi cahaya kalian itu redup, atau misalkan kalau malam dimatikan lampunya, misalkan cahaya ini kan pasti terang banget nih, nanti kalian turunkan brightnessnya gitu. Kemudian gunakan filter screen atau filter monitor untuk meredamkan radiasi juga. Biasanya ada kalau pengguna laptop itu ada yang namanya kayak istilah, kalau mungkin yang kalian pahami adalah tentang screen protector atau anti gores kan kayak gitu. Nah, kemudian posisi keyboard itu, letakkan keyboard itu lebih rendah dari monitor. Seperti di bawah monitor ini keyboard. Usahakan posisinya di bawah monitor. Jangan terlalu rendah juga dan jangan terlalu tinggi. Jangan terlalu rendah dan jangan juga terlalu tinggi misalkan. Gitu. Kemudian posisi mouse juga nih. Itu letak mouse yang benar itu biasanya di samping keyboard. Ya. Di samping keyboard, namun tidak terlalu rendah juga. Misalkan keyboard di bawah, mouse-nya juga di bawah. Usahakan senyaman mungkin supaya tangan kalian berbentuk 90 derajat. Ini 90 derajat. Letak tangannya nantinya, siku-sikunya. Nah, kemudian saat melakukan perakitan, karena nanti teknik komputer jaringan di kelas 10 ini ada materi tentang perakitan. Di perakitan juga mesti diperhatikan dalam K3LH-nya. Yang pertama, karena perakitan ini mengenai tentang instalasi listrik di dalam CPU, makanya kalian harus menggunakan pelindung. Kayak ibaratnya pelindung tangan, kayak sarung tangan kan kayak gitu. Kemudian bawah juga harus pakai sepatu yang safety. Khawatir terjadi sesuatu yang mungkin tidak terduga, itu bisa kita hindari nantinya. Nah, mungkin itu saja pembahasan pertama kali ini. Semoga kalian bisa memahami dan bisa menerapkan metode K3LH ini dalam pembelajaran, baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Nah, mungkin itu aja pembahasannya. Kemudian di sini nanti ada tugas dari Bapak, yaitu tugasnya adalah membuat video tentang simulasi penerapan K3LH dalam penggunaan komputer dengan standar ketentuan yang tadi sudah Bapak jelaskan. Jadi kalian buat videonya tentang tutorial atau simulasi penerapan K3LH. Dan yang kedua adalah jelaskan setiap peragaan beserta manfaat bagi pengguna. Kemudian durasi video minimal 3 menit dan tugas dikumpulkan atau diupload di Google Classroom teknik komputer jaringan, terutama di mata pelajaran jaringan dasar. Dan jangan lupa mencantumkan nama dan kelas. Jadi ini tugasnya hanya satu, membuat video tapi menerapkan beberapa aspek. Ini terutama yang ini. Tugas dikumpulkan minggu depan. Jadi semuanya Bapak harap mengerjakan tugas ini. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.